Oke guys, kali ini kita akan melihat video dari channel Katanomika yang akan ngebahas tentang budaya menyicil untuk memenuhi gaya hidup. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai. Budaya cicilan udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Tapi yang jarang dibahas adalah kenapa cicilan bukan lagi sekedar pilihan, tapi berubah jadi kebutuhan. Bukan cuma soal beli barang, tapi soal bertahan di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan sistem yang gak berpihak. Di permukaan, semua terlihat normal, tapi di balik itu, ada pola yang terbentuk pelan-pelan. Sampai akhirnya, masyarakat merasa wajar hidup dalam hutang jangka panjang. Masalahnya bukan cuma di gaya hidup, tapi di sistem yang diam-diam dorong orang untuk terus konsumsi meskipun kemampuan gak pernah cukup. Nah, jadi dia menyicil bukan untuk kebutuhan ya, tapi untuk dipamerkan, untuk disebarkan. Wah, saya punya barang ini, tapi barang ini sebenarnya nyicil gitu. Itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya dia nyicil untuk kebutuhan gitu, untuk apa ya, kepentingan dia. Misalnya naik nyicil motor, motor ini digunakan untuk kerja. Nah, itu nggak masalah, karena kan ada produksi atau ada sesuatu yang dihasilkan dari barang tersebut. Tapi kalau misalnya untuk gaya doang gitu ya, ini beli mobil mahal tapi mobilnya cuma buat pamer doang, untuk di sharing doang di media sosial gitu ya, untuk pamer dan sebagainya, yang akhirnya itu berfungsi untuk produksi tapi malah nggak digunakan sama sekali, sehingga bukannya untung tapi malah buntung ya, karena nyicil itu pasti harganya lebih mahal dari harga ketika kita beli cash atau beli langsung ya, pasti gitu ya, pasti ada bunganya. Nah, itu bunganya itu yang mempermahal harga barang yang ingin kita beli. Bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Buat sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia, cicilan udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Bukan karena pilihan, tapi karena tekanan. Di banyak lingkungan, ada tuntutan yang gak kelihatan, tapi terasa terus-menerus. Harus kelihatan mampu, harus dilihat layak, harus terlihat seperti orang yang berhasil. Bukan cuma dari orang lain, tapi juga dari keluarga sendiri, dari temen, rekan kerja, bahkan pasangan. Barang-barang yang semestinya dibeli saat benar-benar mampu, akhirnya diambil lewat cicilan. Gaji yang pas-pasan dipaksain nyicil karena rasa malu kalau nggak ikut punya. Rasa takut kalau dianggap ketinggalan. Nah, di masyarakat yang nilai seseorang dari tampilan luar, tekanan ini lama-lama jadi standar hidup, dan cicilan dijadikan alat buat ngejar standar itu. Yang bikin parah, sistem di sekeliling ikut mendukung. Iklan pembiayaan nyasar kemana-mana tanpa cek ketat, tanpa edukasi yang jelas. Barang-barang bisa dicicil langsung di tempat tanpa perlu nunggu gajian cukup. Jadi kayak gengsi gitu, kita nggak mau nih orang lain menilai kita buruk, padahal kan ini hidup kita yang menjalani. Kalau misalnya kita mampu beli ataupun tidak, itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Kalau kita terus mengikuti apa kata orang, lalu bagaimana dengan kebutuhan kita sendiri? Lalu di mana nih kita hidup kita, kenapa kita mau diatur oleh orang lain? Kalau misalnya motor ini cukup untuk saya, kenapa kita harus beli yang lebih mahal? Itu yang menjadi masalah gitu. Jadi apa yang harus kita rasakan adalah kecukupan gitu. Bagaimana dengan diri kita, bukan dengan diri orang lain. Karena hidup kita itu ya kita yang menjalani, bukan orang lain yang menjalani hidup kita. Biarpun orang lain berkata apa ini dan itu gitu ya terhadap hidup kita, kalau hidup kita itu cukup, kita bersyukur, maka ya kita nggak perlu memaksakan apa yang kita tidak mampu untuk kita beli ya, misalnya seperti itu. Kebutuhan harian pun bisa dicicil. Akhirnya cicilan gak lagi dipakai buat barang besar atau keperluan penting, tapi udah masuk ke pola konsumsi harian. Dalam kondisi ini, banyak orang bukan lagi cicil karena butuh, tapi karena dipaksa sama keadaan sosial. Jadi makin lama, makin terbentuk budaya yang anggap cicilan itu hal yang normal. Padahal secara finansial, banyak yang udah gak sanggup lagi, tapi tekanan sosial lebih besar dari kemampuan logika dan daya tahan dompet. Yang terjadi sekarang bukan sekedar masyarakat miskin yang ingin naik kelas, tapi masyarakat yang dipaksa pura-pura mampu demi jaga harga diri, dan cicilan jadi alat utama buat nutup semua itu. Ya, apalagi kalau misalnya udah ngutang gitu, lalu di mana harga diri kita ketika kita nggak mampu bayar dari cicilan tersebut gitu, lalu lebih malu lagi gitu kan, kalau kita seolah-olah mampu padahal tidak, yang nanti akhirnya terungkap, wah dia hanya pura-pura loh, sebenarnya dia tuh begini dan begitu. Jadi lebih baik kita tuh lebih jujur dengan apa yang kita punya, sehingga kita tuh lebih tenang gitu. Jadi setiap hari kita nggak mikirin ini bayar apa ya bulan ini, misalnya bayar motor, bayar rumah dan sebagainya, sedangkan uang kita benar-benar nggak cukup, akhirnya ngutang, dan akhirnya ya ke diri kita sendiri yang mempersulit keadaan hidup kita. Kalau misalnya kita hidup tanpa cicilan gitu, atau cicilan yang sangat kecil, ya kita lebih tenang hidupnya kan. Oh, kita mau makan nggak kepikiran cicilan, kita mau melakukan sesuatu misalnya mau liburan, kita nggak mikir wah gimana nih cicilan bulan depan gitu ya. Jadi benar-benar tenang hidupnya, jadi lebih nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
gitu ya. Hidup di lingkungan kelas menengah ke bawah bukan cuma soal bertahan secara ekonomi, tapi juga soal bertahan di tengah tekanan sosial yang intens. Di banyak tempat, gengsi bukan hal yang sepele. Ada biaya yang harus dibayar kalau seseorang kelihatan berbeda, terutama kalau berbeda ke arah yang dianggap turun kelas. Di lingkungan padat yang interaksinya rapat setiap hari, standar sosial itu dibentuk secara kolektif dan ditegakkan lewat omongan, penilaian, sampai pengucilan halus. Kalau semua orang di sekitar ganti barang baru, maka yang masih pakai barang yang lama bakal jadi bahan omongan. Kalau yang lain bisa beliin anaknya sesuatu yang bagus, yang gak bisa akan dianggap kurang mampu. Gak ada yang bilang langsung, tapi sikap-sikap kecil dari tetangga atau teman bisa bikin orang merasa harus segera menyelesaikan diri, dan penyesuaian itu dalam banyak kasus hanya bisa dilakukan lewat cicilan. Tekanan kayak gini gak cuma datang dari luar tapi juga dari dalam. Ada rasa malu kalau gak bisa ikut arus, ada rasa bersalah kalau anak atau pasangan gak bisa punya apa yang orang lain punya. Akhirnya keputusan buat ambil cicilan bukan lagi soal kebutuhan rasional, tapi jadi respon atas tekanan psikologis dan sosial yang terus menerus. Ya, jadi emang ini biasa terjadi sama yang kelas menengah ke bawah gitu, karena dirinya itu nggak merasa mampu untuk menunjukkan dirinya, nggak mampu untuk belanja sesuka hatinya, dia akan menyalahkan orang lain gitu. Jadi kayak, wah itu orang itu lebih buruk dari saya, maka saya lebih baik daripada dirinya gitu. Jadi dengan merendahkan orang lain, dia tuh ingin merasa hidupnya itu lebih baik daripada dirinya gitu, padahal dia tidak merubah apapun dalam hidupnya. Jadi itu ya anggapan atau mindset dari orang yang menengah ke bawah, karena dia merendahkan orang lain berarti dia itu lebih baik gitu, padahal tidak sama sekali ya. Jadi itu yang terbentuk di lingkungan sosial yang menengah ke bawah gitu. Kalau orang kaya mah dia nggak bakal mikirin mau beli apa, apa kata orang gitu. Misalnya orang lain membenci dirinya, itu nggak masalah karena dia bisa hidup enak, rumahnya gede, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, makanannya enak dan sebagainya. Jadi apa yang dia rasakan itu akan berbeda dengan apa yang orang lain katakan, dan dia tidak peduli karena dia kaya, dia mampu membeli apa yang dia inginkan. Sedangkan orang yang nggak mampu, orang yang menengah ke bawah, itu akan merasakan, oh iya, karena dia dikucilkan, dia direndahkan gitu. Orang yang merendahkan tersebut akan merasakan, oh saya lebih superior, saya lebih hebat daripada dirinya, karena saya bisa merendahkan, saya bisa mengucilkan dan sebagainya. Itulah yang mungkin yang terbentuk ya masyarakat dia yang di menengah ke bawah ini, gitu kan. Tapi karena jangan sampai kita kelihatan paling susah. Nah masalahnya, lingkungan sekitar nggak ngasih ruang buat jujur terhadap keterbatasan. Gak ada ruang aman buat bilang bahwa belum mampu beli itu. Karena begitu satu orang mulai menunjukkan keterbukaan soal kesulitan ekonomi, yang ada malah dikasih stigma. Gak jarang dianggap malas, gak pintar cari uang, atau bahkan gagal sebagai kepala keluarga. Dan selama stigma itu masih jadi bagian dari cara masyarakat menilai satu sama lain, maka budaya gengsi ini gak akan pernah berhenti. Di tengah kondisi kayak gini, cicilan bukan lagi pilihan, tapi semacam kewajiban sosial yang diam-diam disepakati bersama. Siapapun yang gak ikut otomatis dianggap keluar dari barisan, dan di banyak kasus orang lebih memilih terlilit cicilan daripada kehilangan harga diri di mata lingkungannya sendiri. Di tengah sistem yang gak mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan secara struktural, justru ada sektor yang melihat kemiskinan sebagai peluang bisnis, bukan untuk diatasi tapi untuk dimonetisasi. Perusahaan pembiayaan, bank digital, pinjaman online, sampai platform e-commerce, semuanya mulai nyasar ke segmen masyarakat yang paling rentan. Bukan karena mereka peduli, tapi karena mereka tahu ini pasar yang besar, konsumtif, dan minim perlindungan. Masyarakat kelas bawah seringkali gak punya akses ke edukasi finansial yang memadai. Mereka gak dikasih pengetahuan soal bunga, penalti, biaya tersembunyi, atau cara ngebedain kebutuhan dan keinginan. Ya namanya bisnis ya, pasti melihat supply dan demandnya. Demandnya ada, demandnya besar, maka mereka itu akan menyediakan supply-nya dengan tadi ya, ada yang pinjol, ada yang dengan pinjaman kayak yang berbunga, ada mungkin dengan rentenir gitu ya, dan sebagainya lah. Pokoknya bagaimana si supply ini menyediakan kebutuhan yang sangat besar tadi, karena kan gengsi banyak di masyarakat menengah ke bawah, maka mereka akan menyediakan layanan tersebut ya, dan mengambil keuntungan sebesar mungkin dari celah yang sudah disediakan ya. Jadi udah masyarakatnya tuh nggak dapat pengetahuan, udah dirugikan, makin dirugikan dengan sistem yang sudah ditetapkan atau diberikan oleh layanan tersebut ya. Misal bunganya tinggi, terus kalau misalnya nggak mampu bayar, barangnya diambil kembali, itu kan sangat menguntungkan si pebisnisnya gitu yang menyediakan layanannya. Sedangkan yang dirugikan tuh adalah si ini ya, yang make layanannya gitu, si masyarakat menengah ke bawah ini yang terjerat sama konsep ini ya, sosial yang sangat merugikan seperti ini gitu.
Mereka jadi target utama. nasabahnya Yang dikasih lah. bukan pemahaman tapi penawaran. Aduh. Promosi cicilan dibungkus sebagai bentuk kebebasan, kemudahan, bahkan sebagai hak. Slogan yang muncul selalu seolah berpihak. Bisa punya sekarang, bayar belakangan. Nah, Tanpa itu, kartu payback kredit, later. proses cepat dan mudah. Semua dibuat terdengar seperti solusi. Padahal dalam jangka panjang justru jadi jebakan. Situasinya makin parah karena negara nggak betul-betul hadir buat ngebatasin ekspansi ini. Regulasi lemah, pengawasan longgar, dan perlindungan ke konsumen nyaris nggak ada. Akibatnya yang terjadi bukan inklusi keuangan, tapi eksploitasi keuangan. Masyarakat didorong untuk berhutang, bukan untuk menabung. Didorong buat konsumsi instan, bukan buat perencanaan jangka panjang. Yang lebih ironis, strategi pemasaran mereka nggak cuma pakai iklan atau potongan harga. Ya, jadi ini sangat berbahaya sekali. Tadi kan lebih menguntungkan kayak pinjaman ya, terus bukan memikirkan bagaimana menabung gitu ya. Bagi nyicil itu lebih penting daripada menabung, dan ini sangat berbahaya, sehingga mereka tuh lebih mementingkan apa yang terjadi sekarang dan bukan mementingkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena kalau nabung kan kita menyiapkan nih, misalnya nabung buat pendidikan, buat buka usaha, buat sebagainya lah, pokoknya macam-macam itu kan untuk masa depan. Sedangkan kalau cicilan itu hal yang dibayarkan saat ini juga gitu, belum tentu kedepannya itu bakal berefek ya. Jadi karena dia mengorbankan masa depannya untuk hari ini, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi orang-orang yang menyicil banyak cicilannya dan tidak mampu membayar cicilan tersebut, mereka akan mengorbankan masa depan mereka yang mungkin masih ada kesempatan, tapi karena nggak ada tabungan tadi, mereka akan kesulitan di masa yang akan datang ya. Jadi karena terlalu mementingkan di masa sekarang sehingga melupakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Untuk misalnya untuk pendidikan atau buka usaha itu kan butuh modal dan biaya. Kalau misalnya nabung dari sekarang gitu ya, dari mungkin 5 tahun sebelumnya ya, mereka mungkin nggak mampu untuk membuka usaha tersebut gitu. Jadi itu sangat penting untuk masa depan si yang menengah ke bawah ini, untuk merubah keadaan mereka ya. Jadi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik ya. Narasi yang dibangun selalu dekat dengan psikologi masyarakat, dan disitulah kemiskinan dijadikan bahan bakar buat naikin penjualan. Dan karena gak ada sistem edukasi atau perlindungan yang jalan, masyarakat terus menerus diseret masuk ke dalam lingkaran hutang yang sulit dihindari. Model bisnis kayak gini berjalan lancar karena masyarakat miskin gak punya banyak pilihan, gak bisa beli tunai, gaji gak cukup, dan tabungan gak punya. Jadi ketika ada tawaran bisa punya sekarang tanpa ribet, itu langsung dianggap jawaban. Padahal justru itu yang bikin mereka makin jauh dari kestabilan finansial. Dalam kondisi ini, kemiskinan bukan lagi dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, tapi sebagai pasar yang harus dimaksimalkan. Dan selagi sistem terus kayak gini, masyarakat bawah akan terus didorong konsumtif lewat hutang tanpa pernah benar-benar keluar dari keterjepitan ekonomi yang sama. Jadi kayak kalau di ekonomi itu ada untuk memperbaiki keadaan hidup ekonomi seseorang itu, jalan utama yang simpel itu adalah menambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran gitu. Kalau misalnya salah satu yang bisa dikerjakan, maka kerjakan salah satunya. Tambah penghasilan, misalnya cari pekerjaan kedua atau cari pekerjaan yang lebih layak sehingga gajinya lebih besar, berarti pemasukan kan lebih besar, sehingga dia punya kebebasan finansial untuk keinginan dirinya. Jadi nggak cuma untuk kebutuhan tapi untuk keinginan juga. Atau mengurangi pengeluaran ya, pengeluaran misalnya dia pengeluarannya untuk ini cukup gitu ya, jangan ditambah gitu. Kalau misalnya udah cukup, jangan sampai berlebihan. Ketika berlebihan sedangkan pendapatan yang masuk, dia akan jadi minus ya. Kalau bisa dua-duanya ya semakin baik lagi, dia bisa nambah penghasilan dan bisa mengurangi pengeluaran, berarti itu semakin baik gitu ya, untuk semakin cepat untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Karena pemasukannya banyak tapi pengeluarannya sedikit ya. Ini mah pengeluarannya tetap tapi pemasukannya tetap tapi pengeluarannya makin besar gara-gara cicilan yang mereka ambil. Itu yang menjadi masalah. Jadi gajinya nggak ada penambahan sedangkan pengeluarannya makin besar, yang akhirnya ya keadaan hidupnya itu tidak berubah dari keadaan sebelumnya, bahkan semakin buruk karena semakin besar nih pengeluarannya ya. Gitu ya. Sistem cicilan ngebentuk pola konsumsi yang kelihatannya masuk akal, padahal penuh jebakan. Orang-orang dengan penghasilan pas-pasan bisa punya barang yang sebenarnya jauh dari kemampuan finansialnya. Bukan karena pendapatannya naik, tapi karena sistem cicilan bikin seolah-olah daya beli itu ada. Padahal yang dimiliki bukan kemampuan beli, tapi sekedar kemampuan mencicil. Di permukaan, semuanya terlihat normal. Gaji nggak besar, tapi bisa punya motor baru. Penghasilan ngepas, tapi bisa ganti handphone tiap tahun. Bahkan belanja bulanan sekarang bisa dicicil lewat aplikasi. Mentalitas yang tumbuh akhirnya bukan lagi soal menghitung apakah
apakah mampu atau enggak, tapi soal bisa masuk cicilan atau enggak. Yang dilihat cuma nominal bulanan, bukan total nilai dan beban panjangnya. Ini menciptakan lapisan ilusi, seolah-olah semua orang punya akses yang setara terhadap barang-barang konsumsi. Padahal yang terjadi adalah distribusi hutang, bukan distribusi kesejahteraan. Barangnya memang dipakai, tapi status kepemilikannya belum jelas. Dan ironisnya, di tengah kondisi ekonomi yang berat, masyarakat dibiasakan untuk merasa cukup hanya dengan bisa memiliki sementara. Dari sini muncul kebiasaan baru yang lebih berbahaya. Membeli bukan berdasarkan kebutuhan, tapi bisa dicicil. Bukan karena waktunya ganti, tapi karena ada promo 3 bulan pertama tanpa bunga. Ini bukan satu finansial, tapi dorongan psikologis yang dibentuk oleh sistem konsumsi yang agresif. Akhirnya, orang makin terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Selama masih bisa bayar bulan ini, maka dianggap aman. Gak banyak yang benar-benar ngitung beban jangka panjangnya. Dan makin banyak yang hidup dalam ilusi daya beli, makin kabur batas antara mampu secara ekonomi dan mampu secara teknis bayar cicilan. Yang muncul dari situ bukan peningkatan kesejahteraan, tapi tekanan keuangan yang makin lama makin menumpuk. Karena ketika pengeluaran tetap tinggi, tapi pemasukan stagnan, kemampuan bayar jadi makin rapuh. Dan dalam banyak kasus, itu jadi awal dari lingkaran hutang yang susah diputus. Jadi bahaya banget tuh ya. Di masyarakat kelas bawah, hidup itu bukan soal rencana jangka panjang, tapi soal bertahan dari hari ke hari. Gaji yang diterima habis dalam waktu cepat karena semua kebutuhan datang beruntun dan mendesak. Di situasi kayak gitu, wacana soal menabung, asuransi, atau dana darurat jadi terasa asing. Bukan karena mereka nggak mau, tapi karena memang nggak ada ruang untuk itu. Yang masuk langsung keluar. Bukan buat gaya hidup, tapi buat makan, bayar sekolah, ongkos kerja, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara di sisi lain, realita hidup nggak pernah bisa ditebak. Anak bisa sakit tiba-tiba, motor bisa mogok pas lagi dibutuhin, orang tua bisa kena musibah, acara keluarga datang tanpa kompromi. Dan ketika semuanya datang bersamaan, sementara simpanan gak punya, yang tersisa cuma pilihan, yaitu kredit. Di situ, cicilan berubah fungsi, bukan lagi alat konsumsi, tapi jadi alat bertahan. Bayar belakangan dianggap lebih realistis daripada nyari bantuan yang gak jelas bisa datang dari mana. Jadi itu jadi masalah kan. Jadi kita tuh nggak punya kestabilan secara finansial. Kalau misalnya kita punya tabungan nih, misalnya berapa puluh juta ya, kita kalau misalnya ada kejadian sesuatu yang tidak terduga, kita dia misalnya sakit, ada kebutuhan mendesak dan sebagainya, uang tabungan tadi bisa digunakan untuk menutup atau ngasih waktu kita untuk berpikir ya. Jadi kayak ngasih ruang kita untuk berpikir dan menghadapi masalah tersebut. Bayangin ketika ada masalah datang, butuh uang nih, sedangkan kita nggak punya tabungan, nggak punya simpanan ya, itu pasti kita akan panik ya. Kalau udah panik, kita akan melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk kayak pinjol, terus nyari pinjaman yang bunganya tinggi dan sebagainya. Jadi kita berpikir tidak rasional untuk menyelesaikan masalah tadi gitu kan. Itu yang menjadi masalah kedepannya ya. Jadi karena kita lebih reaktif gitu terhadap masalah yang ada di masa yang akan datang. Harusnya kita berpikir nih, oh kedepannya emang gak pasti, maka kita setidaknya memiliki simpanan gitu ya, untuk menghadapi situasi yang kita tidak inginkan terjadi gitu. Kalaupun itu terjadi pada diri kita, maka kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, itu fungsi dari simpanan ya. Jadi penting banget tuh untuk menyiapkan masa depan yang memiliki ketidakpastian. Dalam bentuk pelindungan sosial yang bisa diandalkan, layanan kesehatan gratis masih terbatas, sistem bantuan darurat nggak responsif, jaring pengaman formal cuma menjangkau segelintir orang. Itu pun dengan birokrasi yang rumit. Akhirnya masyarakat nyari jalannya sendiri, dan yang tersedia cuma satu, yaitu hutang. Kondisi ini ngebentuk pola hidup baru yang berbahaya. Orang mulai terbiasa mengandalkan cicilan buat kebutuhan mendesak, bukan karena nggak tahu resikonya, tapi karena nggak ada alternatif. Dan makin lama dibiarkan, makin kuat pola itu melekat. Sampai akhirnya, tiap kali ada kebutuhan apapun, solusinya selalu sama, yaitu cari tempat kredit. Akibatnya masyarakat nggak pernah benar-benar punya ruang buat bangkit, karena semua pemasukan terus ketarik buat nutup cicilan sebelumnya. Begitu masuk ke sistem ini, jadi susah keluar. Gak ada masa depan yang bisa disusun, karena semuanya habis buat nutup krisis yang datang silih berganti, tanpa sistem perlindungan yang melindungi dari bawah. Selama negara nggak betul-betul bangun sistem yang bikin masyarakat punya akses ke tabungan, proteksi sosial, dan dana darurat yang layak, maka cicilan akan terjadi penopang utama buat bertahan hidup, bukan karena nyaman, tapi karena nggak ada pilihan lain. Hidup dalam cicilan udah jadi realitas yang diterima begitu aja, seolah itu bagian normal dari jadi orang dewasa di Indonesia. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ini bukan soal gaya hidup semata. Ini soal tekanan struktural, sosial, dan budaya secara sistematis dorong masyarakat berterus konsumsi lewat hutang. Selama negara nggak hadir dengan sistem yang adil, selama edukasi finansial nggak merata, dan selama tekanan sosial terus dipelihara, maka siklus ini nggak akan pernah berhenti. Dan yang paling dirugikan, tetap mereka yang sejak awal nggak pernah benar-benar punya pilihan. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini?
ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ya, jadi itu ya mungkin yang saya pelajari. Tapi kalau kita tahu bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, sebenarnya cicilan ataupun hutang itu sebenarnya nggak masalah selama cicilan ataupun hutang tersebut digunakan untuk produksi. Sehingga misalnya kita beli nyicil ataupun hutang mesin, tapi mesin ini bisa memproduksi barang yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut itu bisa menutup kerugian dari bunga dari cicilan ataupun hutang yang kita terima. Itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah yang menengah ke bawah ini itu menggunakan cicilan atau hutang untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi untuk gaya hidup nih, bukan untuk produksi, untuk menambah pemasukan, tapi malah untuk gaya-gayaan, untuk pamer, untuk dibagikan ke media sosial dan sebagainya. Itulah yang salah. Jadi cicilan ataupun hutang yang tidak sehat lah kalau disebutnya. Kalau yang sehat dia bisa menghasilkan sesuatu, tapi kalau misalnya yang tidak sehat dia akan mengurangi nilai dari cicilan ataupun hutang tersebut. Ya, kalau misalnya nyicil mesin tadi kan itu bisa produksi, nanti produksi barang itu bisa dijual jadi keuntungannya bisa menutup dari interest atau dari bunga yang dihadapi setelah menyicil ataupun menghadapi hutang dari barang tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita mencari hutang ataupun cicilan yang tidak sehat ataupun merugikan diri kita gitu. Kalaupun mau nyicil ataupun hutang, kita pikirkan ketika kita nyicil ataupun hutang bisa nggak kita menambahkan ya nilai dari barang yang kita pinjam ataupun yang kita hutangkan tersebut. Kalau misalnya nggak bisa, maka jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti akhirnya jadi begini ya, jadi tekanan hidup makin besar tapi kita tidak menikmati hasilnya. Mungkin di awal iya, tapi sebulan kemudian, beberapa bulan kemudian itu kita akan merasakan kesulitan dari cicilan tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari ini ya, video ini yang bahas tentang masalah cicilan dan hutang lah di kelas menengah ke bawah. Nah, itu mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video ya dari channel Katanomika. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.